Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, seperti biasa kali ini kita menyoroti berbagai peristiwa yang lagi viral ini kemarin ketika kembali terjadi insiden pengusiran di DPR ini di dalam rapat RDP begitu. Sebenarnya ini bukan kali pertama, ada beberapa kasus pengusiran begitu. Nah, ini terjadi kepada Direktur Krakatau Steel Silmi Karim dalam rapat RDP tersebut dikeluarkan dari ruang sidang dikarenakan Silmi Karim ini memotong pembicaraan pimpinan sidang. Videonya sudah viral, bisa dilihat di YouTube begitu ya. Tapi yang menjadi pembahasan di sini orang banyak menganggap ini seperti semacam arogansi dari dewan begitu ya, karena hanya karena dipotong pembicaraannya saat itu pimpinan sidang mengeluarkan kata-kata yang cukup mungkin bisa menyinggung perasaan ya, karena dia menyebut kata-kata maling, teriak maling begitu ya, otomatis Silmi Karim mempertanyakan, loh maksud maling ini siapa ya, tapi itu ternyata berujung pengusiran kepada dirinya. Mengenai hal ini kita membahas dengan narasumber langganan ini, Rocky Gerung. Halo Kak Rocky. Ya, apa kabar? Baik. Ya, Kak Rocky, ini DPR kembali menjadi sorotan ya, tapi ya selalu untuk hal-hal seperti ini. Sebelumnya ada Artalita Dahlan yang disoroti ya karena juga menegur undangan yang datang dalam rapat ya karena menggunakan bahasa Sunda. Tapi yang kali ini Silmi Karim videonya sudah beredar, diusir gara-gara memotong pembicaraan dari pimpinan sidang. Kalau Kak Rocky melihatnya seperti apa nih Kak Rocky? Kan DPR itu memang tempat orang potong memotong percakapan. Karena di situ orang bisa nikmati parlenya. Orang Prancis bilang parle artinya bercakap-cakap dan bisa saling memotong. Jadi tidak ada soal sebetulnya. Justru dengan cara itu terbaca dinamikanya itu. Lain kalau yang mimpin Panglima TNI atau Kapolri di dalam sekolah Seskogap misalnya, itu nggak bisa itu karena ada hierarki. Tapi ke DPR kan nggak ada hierarki antara yang diundang dan yang mengundang, itu sama derajatnya tuh di ruang parlemen. Kan memang dimaksudkan begitu, apalagi kalau dengar pendapat. Jadi memang mesti dikeluarkan juga, emosi juga mesti terbaca di situ supaya kita bisa lihat bahwa pikiran seseorang itu di backup dengan otak dan dengan emosinya. Itu hal yang lumrah tuh. Yeah. Kalau kita lihat di luar negeri itu cekcok di kalangan anggota DPR dan yang diundang tuh biasa aja tuh. Tapi di kita selalu DPR merasa dia wakil rakyat karena itu kedudukannya lebih tinggi. Padahal sebetulnya nggak ada kedudukan lebih tinggi wakil rakyat dengan yang diundang. Jadi kalau saya misalnya diundang ke DPR, lalu saya cekcok dengan DPR, saya diusir gitu. Lalu saya mulai kasih keterangan bahwa Anda dulu minta-minta suara saya, ngapain usir saya sekarang kan? Kan mereka sebetulnya anggota DPR ini peminta-minta suara kan, bujuk saya supaya pilih jadi anggota DPR. Begitu dia pilih, dia omelin saya, disuruh saya dikeluarin dari ruang itu. Oh, itu masih ngamuk, itu artinya kedunguan itu terlalu terbaca. Nah itu soalnya, itu jadi prinsipnya begitu tuh. Jadi nggak mungkin ada contempt of parliament di situ tuh. Yeah. Contempt of parliament itu kalau anggota DPR-nya sendiri ngaco di situ, itu baru contempt of parliament. Kalau orang yang diundang kan nggak mungkin ada contempt of parliament kan. Kan dia diundang, jadi sebetulnya dia mesti dihormati karena diundang. Lain kalau dipanggil gitu. Karena ada perkara maka mau disidang oleh DPR. Kan DPR juga secara berpikirnya aneh-aneh gitu. Mengundang orang artinya hormati yang dia undang, bukan dijadikan kelinci percobaan untuk diganggu-ganggu di situ kan. Itu ethics-nya begitu. The very ethics of parliamentarianism. Ya, gitu. Ini dianggapnya begini, contempt of parliament kata Bambang Haryadi waktu itu yang memimpin sidang ya, dikarenakan ada aturan dalam sidang yaitu tidak boleh memotong bicara dan kalaupun memotong itu harus, kalau setiap mau bicara itu harus ada waktunya sendiri dan mohon izin begitu, mohon izin untuk bicara begitu. Saat itu Silmi Karim nyeletuk saja begitu ya tanpa izin begitu ya, langsung nyeletuk saja bahwa coba mempertanyakan loh maksudnya maling apa begitu. Nah bicara soal peraturan sidang ini ya, mengapa seakan-akan hanya tamu yang diundang saja yang ada peraturan, tetapi anggota dewan ini kok seperti dewa katanya ya, nggak ada peraturan, dia bisa mengucapkan kata-kata yang bisa dikategorikan kasar mungkin seperti Artalita Dahlan atau mungkin dalam kasus ini mengatai seseorang maling, tentu saja ini kan kata-kata yang keras ya. Nah ini apa tidak ada peraturan itu hanya mengikat bagi orang lain tapi bukan anggota dewan?
mestinya kalau kita lihat prinsip di dalam demokrasi, setiap orang mengatur dirinya sendiri karena paham etika demokrasi itu. Nah, etika demokrasi memungkinkan orang untuk interupsi itu. Bahwa aturan itu dibuat, ya oke, Anda interupsi 2-3 menit, segala macam itu. Tapi kita tahu DPR seringkali tidak memberi kesempatan orang untuk mengucapkan pikirannya, karena itu dibatasi. Itu. Padahal nggak boleh dibatasi, ya ucapin aja kan. Kalau Saudara Silmi itu nyeletuk, ya biasa aja nyeletuk. Kan memang mic-nya ada di depan dia, jadi dia mesti nyeletuk. Apa masa dia berbisik-bisik atau ngomong dalam hati? Kan itu komunikasi, kan ada yang disebut sifatnya komunikasi yang sifatnya menekan, ada yang sifatnya defense gitu kan. Jadi Silmi pasti dia defend karena sikap defense-nya itu maka dianggap kurang ajar. Loh itu biasa doang, ada yang offense, ada yang defense. Jadi harus dibiasakan di DPR itu ada yang melakukan tekanan, ada yang melakukan pertahanan itu. Jadi jangan DPR ngatur sendiri bahwa yang boleh bertahan cuma DPR tuh. Kalau orang yang berhadapan dengan dia itu tidak boleh tuh. Bahkan dalam struktur sidang aja kan udah nggak benar sebetulnya tuh. Kadang-kala kursi DPR, kursi ketua itu loh, di belakangnya ada sandaran yang lebih tinggi tuh. Kalau yang di depan itu, apalagi kalau kita undangan itu seolah-olah kita di bawah dia tuh. Kan nggak bisa begitu kan. Justru rumah rakyat itu adalah hak rakyat untuk mempersoalkan, termasuk celotehan itu. Dan kan mesti dianggap ini adalah upaya untuk mencari substansi. Kan rapat dengar pendapat kan upaya untuk mendengarkan segala macam hal yang sebetulnya nggak ada di pers, karena itu dibawa ke ruang sidang tuh. Jadi pers juga akan anggap oke, itu juga hak kita untuk bertanya. Sebetulnya kalau sidang terbuka bahkan pers boleh bertanya tuh pada anggota DPR atau pada si yang diundang. Karena ini urusan publik, jadi nggak boleh ada aturan yang sekedar memperlihatkan arogansi atau feodalisme. Itu bahayanya DPR yang nggak paham atau nggak ada kurikulum public ethics. Sebelum dia masuk DPR, mestinya partainya ajarin bahwa di DPR itu adalah tempat kita menikmati kesetaraan. Jadi nggak boleh ada aturan yang sifatnya feodalistik atau hierarki komando. Itu cuma ada di tentara dan di polisi, hanya boleh ada di situ. Yang lain nggak boleh. Atau di ruang sidang mungkin ya, ruang sidang pengadilan begitu. Bahkan ruang sidang pengadilan, ruang sidang pengadilan si terdakwa boleh interupsi, nggak ada soal. Kan itu, kan sebelum seseorang yang ada di ruang sidang, dia harus dianggap orang bebas sebelum putusan pengadilan itu. Yang kan kalau kita masuk ruang sidang kayak masuk pengadilan neraka akhirat. Jadi dibuat seolah-olah itu adalah persidangan sakral. Memang asal usul persidangan itu semacam Tuhan dibuat turun ke bumi, terus diproyeksikan di dalam ruang sidang karena hakim dianggap sebagai titisan Tuhan kan. Tapi itu kan jalan pikiran abad-abad 100, abad-abad pertama, tahun 100 di dalam sistem inkuisisi itu. Jadi itu sebetulnya yang mesti kita lihat perbedaannya itu. Bahwa kita menghormati, ya kita hormati percakapan di situ. Itu intinya. Tapi menyoroti kinerja DPR saat ini ya, Kak Rocky, orang sering mempertanyakan kemana DPR. Sekali-kalinya muncul berita tentang DPR, nanti bukan berita tentang memperjuangkan nasib rakyat, tapi tentang berita-berita seperti inilah, tentang menyinggung orang Sunda lah, tentang ini yang mengusir anggota dewan. Ini kesannya apalagi ketika misalnya terjadi kemarin kasus Wadas. Yang bersuara itu malah LSM, aktivis. Nah, wakil rakyatnya sendiri ini kemana begitu kan? Wakil rakyat kalau datang ke Wadas juga akan diusir dia justru oleh rakyat. Karena dianggap contempt of democracy gitu kan. Bisa aja begitu jadinya. Nah, kita balikkan aja pada semacam kesepakatan bahwa siapapun yang memegang mic di ruangan itu, dia punya kedudukan setara di dalam argumen. Gitu. Lain kalau dia mulai keluarin sentimen. Nah, paling sering kan kemarin anggota DPR yang keluarin ucapan-ucapan yang sentimen, yang sifatnya sentimen, rasial, atau apa aja tuh. Jadi kalau saudara Silmi merasa dia harus nyeletuk, ya dia mesti ucapkan itu supaya ekspresinya terbaca kan. Jangan disimpan-simpan seolah-olah nanti di ujung aja Anda bicara tuh. Jadi seolah-olah orang yang diundang di situ adalah terdakwa kan, ngacoknya begitu kan cara berpikir DPR itu bukan ruang sidang. Ya apalagi yang disampaikan itu semacam tuduhan ya, maling, kata-kata maling itu otomatis siapapun orang akan mempertanyakan ya, akan tersinggung ya jika disebut maling begitu. Ya saya bisa bayangkan bahwa DPR mungkin kesel nih, Krakatau Steel kok ini
jadi semacam toko bangunan doang, jual-jual baja di situ dan nggak produksi sesuatu. Itu hal yang udah kita dengar dari beberapa tahun lalu tuh, bahwa baja Cina justru yang diambil bijinya lalu diolah doang tuh. Jadi sebetulnya kita tahu latar belakang itu, tapi kita tahu bahwa ya memang dalam banyak hal pemerintah sendiri yang mengizinkan impor kan. Jadi sebetulnya frustrasi DPR nggak bisa dia perlihatkan pada Presiden Jokowi, lalu dia perlihatkan pada anak buah presiden. Konyolnya begitu kan. Jadi kita bisa lihat sebetulnya lapisan arogansi itu tuh, apalagi dalam upaya untuk seolah-olah kalau arogan maka akan pulih kepercayaan rakyat pada DPR. Padahal sebetulnya survei publik menunjukkan bahwa DPR adalah lembaga yang paling dibenci oleh rakyat sekarang kan. Ajaib kan, karena dianggap nggak pro rakyat. Jadi itu intinya. Nah itulah tontonan semacam ini mungkin karena kan kalau dilihat video yang viral tersebut sepertinya ini anggota dewan yang dihina begitu katanya, ditantangin gara-gara kan ketua sidangnya, kepala sidang, pimpinan sidangnya mengatakan ya kalau tidak bisa mengikuti peraturan sidang keluar saja, dan Silmi langsung menjawab baik kalau memang harus keluar ya keluar. Nah itu dianggap nantangin begitu. Nah ini bagi publik hal-hal atraksi semacam ini, drama semacam ini justru tadi itu tidak membawa kesan positif begitu, semakin membawa kesan positif bagi anggota dewan. Di mana-mana sidang itu ada aturannya, tapi itu aturan sidang, bukan hukum untuk mengusir orang kan. Kan nggak bisa, bahkan aturan itu mesti disepakati dulu sebelum persidangan dimulai kan. Nggak ada aturan sidang yang tiba-tiba berlaku pada semua jenis kegiatan. Yang ada adalah tata tertib. Oke, tata tertib itu aturan-aturan yang dimanapun itu sama, yang nggak boleh datang ke ruang sidang dengan kolor merah misalnya. Itu aturan biasa aja kan. Atau nggak boleh sambil bawa senjata tajam, dilarang. Apalagi sambil mabok masuk ruang sidang. Kan itu aturan umumnya kan. Tapi jangan sebetulnya biasa, yaitu interupsi atau mengambil mic lalu bicara, lalu dianggap itu melanggar tata tertib, dan pelanggaran tata tertib langsung berbuntut pada pengusiran. Kan nggak begitu cara kita berdemokrasi itu. Jadi sekali lagi saya anggap bahwa overkill, DPR ini overkill. Dan itu sebetulnya yang rakyat lihat, bahwa yang dipertontonkan DPR bukan tata tertib, tapi arogansi, junto feodalisme itu intinya tuh. Lain kalau DPR memang dipuji-puji rakyat, maka DPR akan bilang, oh ya betul DPR tuh memang lakukan hal yang baik. Nah ini DPR nggak dianggap rakyat, ini ngapain ya tunjukin jago-jagoan di situ tuh. Iya, overkill istilahnya, benar sekali itu, banyak yang menganggap seperti itu ya, karena seperti berlebihan begitu ya, hanya karena bicara seperti itu. Tapi saya sempat ngobrol dengan ya mungkin ada ini akumulasi ya, mungkin memang ada hubungan yang kurang baik mungkin dengan yang diundang, sehingga publik hanya menonton pada saat itu saja ya, tapi tetap itu adalah tontonan yang tidak etis di depan publik seperti itu ya Kak Rocky. Ya, karena itu lapisan peristiwanya mesti kita lihat agak mendalam, berlapis-lapis. Mungkin aja ada anggota DPR yang pernah nitip komisaris tapi ditolak, atau nitipin pegawai ditolak oleh Silmi, bisa juga begitu akhirnya. Jadi akhirnya rakyat berpikir ada apa sih? Jangan-jangan sebetulnya ini soal pribadi. Mudah-mudahan enggak, tapi udah keburu rakyat berpikir begitu karena DPR kelakuannya begitu, memakai kekuasaannya untuk nitip-nitip orang, kan itu yang terbuka di publik kan. Jadi sebetulnya kalau kita mau fair, ada persoalan dengan seluruh BUMN, bukan cuma Krakatau Steel tuh. Tetapi orang tiba-tiba merasa bahwa ya karena Krakatau Steel mungkin pernah berbuat tidak baik pada beberapa kolega DPR, maka sekarang dibalas dendam gitu. Jadi kemampuan kita untuk mengulas akhirnya jadi melebar itu pada yang sebetulnya mungkin nggak ada tuh. Jadi ya itu yang namanya sekali insinuasi itu terbaca oleh publik, ya publik akan bikin kalkulasi. Tetapi tentu publik juga kesel dengan BUMN ini kan, yang bikin bangkrut negara aja. Tapi kalau publik kesel pada BUMN, tidak berarti publik senang dengan DPR. Itu sama-sama aja, itu 11-12 aja kelakuannya kan. Jadi sekali lagi, jangan tunjukkan arogansi kalau DPR itu masih hidup di dalam suasana yang koruptif.
Lain kalau nggak ada lagi anggota DPR yang ditangkap ya bolehlah. Tapi anggota DPR ditangkap tiap hari kok. Kenapa aturannya hanya berlaku buat orang lain? Kenapa nggak berlaku pada mereka? Bahkan orang yang ditangkap dilindungi. Anggota DPR yang potensial untuk masuk ke wilayah pidana itu dianggap punya hak imunitas. Ini nenek moyangnya apa? Dia atur sendiri hak imunitas itu. Jadi kadang-kala kita nggak ngerti lagi mana sebetulnya yang jadi etika parlemen, mana yang sekedar arogansi. Itu kesimpulannya. Ya, apalagi dalam kasus Hilmi Karim ini sebenarnya kata wartawan Hilmi Karim sudah menjelaskan duduk permasalahannya mengapa merugi dan kenapa ditutup proyeknya itu. Tapi ya seperti yang tampak di tayangan. Ya, baik, ini mungkin tontonan lagi bagi publik, tapi sayangnya seringkali selain aturan hanya berlaku buat orang lain, ditambah lagi sepertinya anggota dewan ini ya tadi itu mempunyai hak imunitas. Jadi kalau yang lainnya semua dimasalahkan hukum, ya seperti Artalita Dahlan, dan mungkin dalam kasus ini orang tidak boleh komplain begitu ya, ada dikatakan maling atau apa, orang tidak ada komplain ya. Ini seperti orang melihatnya seperti tidak adil begitu, Kak Rocky. Iya, dan kan jejak arogansi DPR kan nggak pernah terhapus itu. Setiap anggota DPR dikawal, ada mobil yang khusus disediakan oleh polisi segala macam. Kan dia mesti malu bahwa dia mestinya setara dengan kehidupan rakyat. Coba lihat anggota DPR di negara-negara Skandinavia itu kita nggak bisa bedain apakah dia lagi naik sepeda itu mau ke kantor atau mau belanja sendiri di supermarket kan. Jadi kesederhanaan itu yang membuat orang menganggap oke, dia betul-betul wakil saya karena dia ngerti harga minyak goreng, dia tahu cara untuk menyelamatkan harga tomat itu. Jadi kita itu nggak ada yang peduli soal itu. Jadi selama DPR itu menikmati fasilitas yang mewah dan berlebih dan justru tidak menghasilkan kebijakan yang pro rakyat, nah selama itu orang nggak akan anggap DPR. Jadi kalau DPR marah-marah sendiri ya udah orang ketawa-ketawa aja tuh. Dan peristiwa-peristiwa semacam ini kan berlangsung di depan mata publik. Dan seringkali mungkin ada poin juga DPR, tapi orang nggak percaya lagi itu apa sih poin lu aja ngaco terus. Saya ingat ada politisi dari Partai Nasdem kalau itu Hillary namanya ya, Hillary ya, yang meminta pengawalan khusus itu yang menimbulkan kontroversi juga begitu ya, betapa selalu seperti meminta keistimewaan begitu ya Kak Rocky. Ya, bayangkan misalnya setiap kali saya berpapasan dengan mobil yang pakai Forerunner itu, saya mulai berhitung seberapa banyak polisi yang dipakai untuk mengamankan DPR proses kabinet misalnya kan. Kan setiap 20 menit tuh jalan dari Ciawi ke Puncak itu ngeong itu. Entah siapa yang lewat di situ kan. Jadi kan itu pasti anggota DPR atau pejabat dan orang merasa ya apa urusannya tuh hari libur ada pejabat mondar-mandir di situ kan. Jadi dendam rakyat itu atau sinisme rakyat itu udah diubun-ubun sebetulnya, sehingga anggota DPR nggak dapat lagi dukungan, walaupun dia benar sekalipun nggak akan didukung, karena sebagai lembaga udah disurvei bahwa itu lembaga yang paling korup, jadi mau diapain lagi. Nah, ketika kita simpulkan begitu dan DPR bereaksi, ya orang anggap ya reaksi Anda ya reaksi dulu juga, udah tahu Anda kehilangan legitimasi, ngapain mesti pamer-pamer arogansi itu. Jadi kira-kira begitu legitimasinya drop, maka arogansi dinaikkan. Jadi itu timbangan Arkimedesnya begitu. Baik, kita tetap menanti ya. Semoga kedepannya ini kita mendengar kabar dari parlemen, bukan hal-hal semacam ini ya. Beritanya bukan hal-hal semacam ini saja, tapi hal-hal yang lebih substantif, lebih memperjuangkan nasib rakyat, begitu ya Kak Rocky. Ini terima kasih Kak Rocky juga memperjuangkan nasib rakyat ini, terus saja bicara di berbagai forum luar biasa. Terima kasih sekali lagi Kak Rocky, dan terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rama Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya narasumber Rama Sarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.